Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, makan yang teratur, dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata air di Indonesia. Nah, pertama-tama tata air di Indonesia ini kita ada perairan darat dan perairan laut. Nah, perairan darat, pertama kita bahas perairan darat dulu. Nah, perairan darat ini terbagi menjadi yang pertama sungai, rawa, danau, dan air tanah. Nah, pertama kita bahas sungai dulu. Nah, sungai ini adalah aliran air yang bergerak melalui saluran yang memanjang, mulai dari pegunungan atau perbukitan sebagai sumber mata air melewati daratan rendah. Nah, sungai ini memiliki manfaat yang pertama adalah untuk keperluan air mandi, minum, dan mencuci. Yang kedua, untuk kebutuhan untuk pengairan area pertanian. Yang ketiga, pembangkit tenaga listrik. Dan yang keempat, budidaya perikanan air tawar. Nah, selanjutnya adalah rawa. Rawa ini merupakan bagian tanah yang lebih rendah dari tanah sekitarnya dan selalu tergenang air. Umumnya terdapat di muara sungai-sungai besar di daerah pantai dan biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Nah, rawa ini terbentuk karena sistem pengaliran atau drainase di daerah itu jelek sehingga air itu sulit mengalir. Nah, selanjutnya rawa ini dijadikan sebagai daerah pertambakan yang membudidayakan ikan, udang, dan kepiting. Juga apabila rawa sedang kering dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Juga menjadi kawasan cagar alam dan suaka marga satwa. Lalu kayu mangrove yang ada di rawa itu cukup baik untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah danau. Nah, danau ini adalah cekungan luas di daratan yang menjadi tempat penampungan air di sekitarnya. Nah, air danau ini dapat berasal dari air hujan, air sungai, air tanah, dan mata air. Nah, jenis danau ini berbeda-beda, diantaranya ada danau vulkanik, danau tektonik, dan danau buatan. Nah, danau vulkanik itu yaitu danau yang terjadi karena letusan gunung api, sedangkan danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat peristiwa tektonik yang menurunkan sebagian permukaan tanah sehingga menjadi sebuah cekungan. Nah, sedangkan danau buatan atau waduk yaitu danau yang dibuat dengan sengaja oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah air tanah. Air tanah ini merupakan air yang terdapat atau tersimpan di dalam lapisan tanah dan batuan. Nah, air tanah ini mengisi lapisan tanah karena proses infiltrasi dan proses perkolasi. Nah, yang dimaksud dengan proses infiltrasi ini adalah gerakan meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Sedangkan proses perkolasi adalah gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah batuan hingga menjadi jenuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah membahas perairan daratan. Sekarang kita akan membahas tentang perairan laut. Nah, perairan laut ini sebagian besar permukaan bumi merupakan hamparan air laut. Nah, laut ini menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang amat berarti bagi kehidupan. Di dalam laut itu terkandung ikan, sumber daya mineral, energi, dan lain-lain yang dibutuhkan manusia. Nah, yang pertama kita bahas manfaat laut. Nah, manfaat laut ini yang pertama adalah untuk sumber makanan, terutama berbagai jenis ikan. Yang kedua, sebagai tempat olahraga dan rekreasi. Yang ketiga, sebagai pasang surut laut dapat digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya sebagai prasarana transportasi yang menghubungkan antar wilayah. Nah, seperti itu. Ternyata pembangkit tenaga listrik tidak cuma dari sungai, tapi juga dari pasang surut laut yang lumayan besar, seperti itu. Nah, selanjutnya batas negara Indonesia. Nah, batas-batas laut negara Indonesia ini adalah ada 3. Batas laut teritorial, batas landasan kontinen, zona ekonomi eksklusif. Nah, batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis pantai atau pulau paling luar sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas. Sedangkan batas landasan kontinen adalah wilayah laut kelanjutan dari suatu kontinen atau benua. Nah, batas landasan kontinen ini terletak 200 mil dari garis dasar dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air saat surut. Nah, sedangkan zona ekonomi eksklusif ini adalah batas yang ditarik 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Seperti itu. Nah,
sampai sini dulu pelajaran kita kali ini. Sampai jangan lupa untuk dipelajarin lagi ya. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.